Hey, what's up guys, Dion di sini. Dan buat yang belum tahu, dulu saya adalah mantan pengguna Windows Phone dan saya adalah salah satu orang yang suka memakainya. Dan sampai sekarang saya masih menyimpan salah satu device yang cukup unik, yaitu Lumia 1020 yang umurnya sudah sekitar 5 tahun bersama saya. Dan karena Windows Phone udah nggak ada support lagi dari Microsoft, jadi saya sempat kepikiran bagaimana rasanya ketika Android itu di Microsoft-kan. Jadi memanfaatkan aplikasi-aplikasi yang ada di ekosistemnya Microsoft seperti Microsoft Office, Microsoft OneNote, kemudian ada To-Do List, Microsoft Edge, dan masih banyak lagi. Dan itu adalah challenge yang saya tepatkan untuk diri saya sendiri. Dan apakah berhasil? Ya, sejujurnya saya cukup impressed dengan hasilnya. Oke, jadi saya harus ngomong di awal kalau saya sudah menggunakan aplikasi ini selama kurang lebih 3-4 hari. Jadi saya udah cukup familiar dengan beberapa fitur yang ditawarkan oleh aplikasi-aplikasi tersebut. Dan mari kita bahas satu persatu aplikasi apa aja yang saya gunakan untuk memaksimalkan ekosistem Microsoft di Android. Yang pertama pastinya adalah antarmuka atau sistem UI, User Interface. Dan di sini saya menggunakan Microsoft Launcher untuk antarmukanya. Karena ya temanya juga Microsoft, ya tentunya kita harus menginstal Microsoft Launcher dulu pada HP ini. Dan yang pertama kali saya notice adalah ini launcher kok berat. Ya sebenarnya nggak berat juga, cuman di awal emang karena banyak setup yang harus dilalui, ya kelihatan agak sedikit berat atau sedikit nge-lag. Tapi setelah semua setup itu selesai, maka kalian akan rasakan kalau UI ini lebih smooth dibandingkan beberapa UI yang ada di luar sana. Contohnya, sebenarnya saya nggak mau sebutin cuman karena ini salah satu UI yang cukup berat dan makan banyak RAM, di Microsoft Launcher ini ternyata makan RAM-nya lebih sedikit dibandingkan. Untuk user interface dari Microsoft Launcher sebenarnya cukup simpel. Kalian tinggal swipe kanan itu akan memunculkan glance atau istilahnya semacam widget ya, widget seperti yang ada di iOS. Kalian bisa menampilkan screen on time, bisa menampilkan kalender, bisa menampilkan juga tugas-tugas yang kalian ingin lakukan, ada sticky notes, ada juga banyak hal lainnya. Kalian bisa kustomisasi, bisa diedit sesuai selera kalian masing-masing. Kemudian kalau kalian lihat di sampingnya glance itu ada news, ini isinya berita-berita, tapi berita ini biasanya lebih ke berita Amerika. Karena ya ini Microsoft ya, Bing itu biasanya beritanya nggak sesuai dengan Indonesia. Kemudian di sebelah kanannya lagi ini ada timelines. Nah, di timelines ini dia itu menampilkan beberapa kegiatan terakhir yang kalian lakukan di perangkat-perangkat yang terintegrasi dengan Microsoft account kalian. Jadi kalau kalian bukanya di Microsoft Edge, kalian misalnya buka cara bikin nasi goreng, maka di sini akan muncul cara bikin nasi goreng sebagai aplikasi atau searching terakhir yang kalian lakukan. Kemudian kalau kalian membuka aplikasi Microsoft Word di laptop kalian, ketika laptop kalian itu udah terintegrasi juga dengan Microsoft account yang sama di HP kalian, maka di sini akan muncul juga kalian telah membuka Microsoft Word kemarin pada jam sekian-sekian dengan dokumen ini. Nah, ini menurut saya salah satu fitur yang cukup handy, yang cukup berguna ketika kalian ingin tahu apa aja sih hal-hal yang saya lakukan kemarin di laptop, atau apa aja sih yang saya lakukan ketika ada di smartphone saya pada hari yang lalu. So, itu dia untuk tampilan yang bagian sebelah kirinya ya. Sekarang kita balik lagi ke home screen-nya. Nah, kalau di home screen ini kalian ada app drawer-nya, tinggal swipe ke atas, maka akan muncul app drawer atau aplikasi-aplikasi yang ada di HP kalian. Dan di sini kalian bisa juga di slide menggunakan alfabetnya. Dan kalau kalian swipe di bagian ini, nah di sini akan memunculkan beberapa shortcut yang ada dan sesuai yang kalian inginkan. Bahkan ada slider brightness-nya dan juga ada toggle-toggle dari Wi-Fi, Airplane Mode, dan Bluetooth, dan juga ada lainnya. Ini bisa di-customize tentunya sesuai selera kalian masing-masing. Dan ini ya menurut saya cukup handy banget ya, enak gitu. UI-nya mirip stok tapi dia itu berbeda. Banyak fitur tambahannya dan juga
fiturnya ini menarik sekali. Dan satu lagi, wallpaper dari Bing itu cakep-cakep, nggak kalah dengan Google Wallpapers yang ada di default Android stock. Bing itu bener-bener oke banget kalau untuk urusan wallpaper. Bahkan di Lumia pun ya dulu saya pakai wallpaper Bing, karena emang cakep sih. Oke, sekian dulu untuk launchernya. Sekarang kita ke browsernya, yaitu Microsoft Edge. Jujur saja sebenarnya saya nggak pernah menggunakan Microsoft Edge seumur hidup kecuali menggunakannya untuk download Chrome. Ya bener, kalau di laptop saya kalau ada Microsoft Edge mesti saya langsung download Chrome. Jadi bahkan sampai ada meme-nya, emang kenapa sih Microsoft Edge? Gunanya buat apa? Tujuannya mereka cuma satu, download Chrome. Ya, ini sih sebenarnya kenyataan. Tapi di sini saya ingin nyoba untuk menggunakan Microsoft Edge selama saya menggunakan HP ini ya. Dan sebenarnya Microsoft Edge itu tidak seburuk yang kalian pikirkan, karena tampilannya itu ya sebenarnya udah cakep banget ya. Layaknya tampilan-tampilan browser lainnya. Jadi ini salah satu browser bagus, cuman sayangnya karena dia reputasinya dari Internet Explorer itu udah jelek, atau dari Microsoft Edge itu udah kurang bagus, ya kena Microsoft Edge yang baru ini ya gitulah, orang udah mulai nggak percaya, jadi ujung-ujungnya ke Google Chrome. Padahal kalau Google Chrome itu makan banyak RAM, tapi kalau Microsoft Edge ini kelihatannya lebih enteng dan lebih simple aja dibandingkan si Google Chrome. Menunya gampang, kemudian pilihan-pilihannya itu nggak ribet, minimalis tampilannya. Enak sebenarnya sih, minimalis, enak digunakan. Cuman kenapa orang masih menggunakan Google Chrome? Sebenarnya cuman satu alasannya, karena Google Chrome itu dari Google. Dan kalau kalian menggunakan perangkat Android, Android itu punyanya Google. Tentunya kalau kalian menggunakan Google Chrome, itu akan memudahkan kalian untuk ya misalnya save password atau save email, atau kalian misalnya buka Google Chrome di laptop, kemudian buka di Android, itu historinya bisa di copy juga. Ya, ini namanya ekosistem. Ekosistem Google itu gak akan bisa lepas dari pengguna Android. Apalagi yang bisa memanfaatkannya dengan sebaik-baiknya. Di Microsoft Edge ini sebenarnya kalau kalian mau berani masuk ke ekosistemnya Microsoft, ini akan menjadi salah satu pilihan browser terbaik menurut saya. Jujur, bener. Ini bagus banget. Buat yang pengen nyoba, silakan aja dicoba, di-download di Play Store ataupun di App Store-nya iPhone. Itu kedua perangkat yang ada. Bahkan Microsoft Edge di Mac dan di Windows 7 itu ada juga. So, kenapa nggak dicoba? Kemudian kita beranjak ke aplikasi berikutnya, yaitu To-Do List. Jadi ini sebenarnya sudah saya singgung di Microsoft Launcher, karena kalau kalian punya aplikasi To-Do List, maka catatan kalian, apapun itu, baik itu planning ataupun jadwal ataupun bahkan ya daftar belanjaan itu misalnya, itu bisa tampil di Microsoft Launcher di widget di bagian Glance. Jadi ini adalah sekali lagi ekosistemnya Microsoft. Kalian kalau punya aplikasinya maka akan langsung terintegrasikan dengan launchernya, dan itu akan sangat efisien sekali. Jadi kalian nggak harus buka aplikasinya, tinggal swipe ke kanan, lihat Glance. Oh, di sini saya harus menyelesaikan artikel. Oh, di sini saya harus belanja ini dan itu. Jadi lebih simpel dan lebih enak digunakan. Selanjutnya, Office, Microsoft Office. Tentunya orang Indonesia nggak bakal mau lepas dari yang namanya Microsoft Office. Baik itu mereka mau mendapatkannya secara ori, atau kalau nggak ada di laptop mereka, tentunya mereka akan ngebajak, atau ya andalan kita, Bagas 31. Itu berkesan sekali, Bagas 31 emang. Jadi untuk Office yang saya gunakan adalah Office yang versi beta. Jadi ini adalah aplikasi gabungan dari Word, Excel, dan juga apa namanya satunya? PowerPoint. Dan ini lebih efisien dibandingkan kalian mendownload satu persatu Microsoft Word, Microsoft Excel, dan juga Microsoft PowerPoint secara terpisah ya. Tentunya akan lebih hemat space dan lebih enak digunakan dan mudah dipantau ya. Dan bahkan di aplikasi Office ini ada fitur yang namanya scan dokumen ataupun scan whiteboard. Jadi kalian bisa foto papan tulis atau foto dokumen, kemudian akan di-convert menjadi PDF. Tentunya ini adalah dulunya fitur Office Lens, dan sekarang dimasukkan ke aplikasi Office. Jadi tentunya sekali lagi lebih mudah untuk digunakan. Kemudian aplikasi favorit saya yaitu Your Phone Companion. Dan ini aplikasi adalah sebuah jembatan antara HP Android kalian dengan laptop Windows.
Nah, di sini Microsoft menerapkan sebuah hal yang sebenarnya udah diterapkan dulu di ekosistemnya Apple, yaitu iPhone dan juga Mac OS. Jadi di Mac OS kalian bisa menggunakan iMessage, mengakses iCloud kalian, kemudian kalian juga bisa sharing notes dan juga sharing dokumen secara gampang antara MacBook atau Mac OS dengan perangkat iPhone kalian. Nah, di sini Microsoft melakukannya dengan menghubungkan Android dengan Windows melalui aplikasi Your Phone Companion. Ya, sebenarnya caranya cukup gampang. Kalian tinggal download aplikasi Your Phone Companion di HP kalian, kemudian sambungkan dengan si PC. Nanti PC akan meminta beberapa akses izin untuk menampilkan notifikasi, akses kontak, akses telepon, akses SMS, dan ya udah, itu aja. Kalian bisa lihat notifikasi di laptop kalian, kalian bisa nelpon melalui laptop kalian juga, baca SMS, kemudian lihat foto-foto yang ada di HP kalian di laptop tanpa harus memindahkan atau mencolokkan flash disk ataupun kabel ke laptop kalian. Jadi langsung bener-bener sinkronis banget. Dan ini saya harus ancurin jempol buat si Microsoft karena ini luar biasa banget. Saya sering menggunakan fitur ini ya untuk si HP saya. Dan ya itulah, berguna banget, bener-bener berguna banget. Oke, untuk aplikasi yang terakhir ini adalah sebenarnya bonus buat kalian yang sebenarnya kurang pinter dalam urusan matematika. Maka Microsoft punya aplikasi yang namanya Microsoft Math Problem Solver, atau namanya kalau nggak salah Microsoft Math Solver. Jadi di sini aplikasinya intinya kalian tinggal foto soal yang kalian bingung, atau kalian bisa tulis dengan tangan, atau kalian juga bisa ketik soal yang kalian ingin tahu jawabannya, maka Microsoft akan langsung memberikan kalian caranya dan juga jawabannya. Sebagaimana yang saya lakukan di sini, maka saya akan tulis A plus B dalam kurung, kemudian A min B. Maka si problemnya akan membaca soal yang saya tulis. Ya, ini walaupun tulisan saya jelek, tapi masih bisa dibaca. Maka saya tekan tombol di atas dan langsung dievaluasi. Dan hasilnya benar, A pangkat 2 min B pangkat 2. Atau kita mau coba yang lainnya. Contoh, saya akan mengetik misalnya akar 4 dikali 8 kemudian ditambah 32 min 100 sama dengan hasilnya ya benar juga sih. Tapi kok saya ada caranya ini. Oh iya, bener juga ya. Bahkan sampai caranya kalian itu dikasih tahu bagaimana proses penghitungannya. Ini bener-bener bagus aplikasinya. Saya suka ini. Karena saya juga suka matematika, maka aplikasi ini menurut saya sangat berguna sekali buat kalian yang ingin belajar matematika. So itu dia untuk beberapa aplikasi Microsoft yang saya gunakan selama beberapa hari ini. Dan menurut saya ketika saya masuk ke ekosistem Microsoft yang ada di Android, ini sebenarnya fine-fine aja. Yang paling berat menurut saya adalah menggunakan Microsoft Edge ya. Walaupun saya lebih senang pakai Google Chrome yang emang nyatanya makan banyak RAM, tapi Microsoft Edge tidak seburuk yang kalian pikirkan. Dan saya masih bisa hidup, ya istilahnya masih bisa beraktivitas dengan menggunakan aplikasi-aplikasi Microsoft yang ada di Android tanpa harus mengandalkan aplikasi Google ataupun aplikasi dari pihak ketiga lainnya. So itulah dia untuk video kali ini, semoga bermanfaat. Dan kalau kalian like video ini, kalau memang video ini dirasa bermanfaat buat kalian semua, silakan di like dan juga di share kepada teman-teman yang lainnya. Siapa tahu mereka juga bisa mengambil manfaat dari video ini. Kalau nggak suka silakan di dislike aja. Kalau mau di subscribe ya monggo, kalau nggak mau ya terserah kalian juga. Dan kita akan ketemu lagi di video berikutnya.